Metro TV bersama saya Robert Haryanto. Kami akan memberikan Anda informasi terkini mengenai bagaimana jalannya sidang dari kasus dugaan penodaan agama oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama yang hari ini memasuki sidang ke-11 bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama dengan saya di studio Breaking News Metro TV, yaitu Jamin Ginting, ahli hukum pidana. Selamat pagi Bang Jamin. Selamat pagi Pak Ari. Terima kasih telah hadir bersama-sama dengan kami di studio Breaking News Metro TV, dan kami juga akan menghadirkan informasi lainnya dalam Breaking News Metro TV, yaitu terkait dengan banjir yang saat ini terjadi di berbagai wilayah di Jakarta. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini langsung dari ruang auditorium Kementerian Pertanian di wilayah Ragunan, Jakarta Selatan, di mana ini adalah sidang ke-11 Ahok. Hari ini sidang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan seperti kita lihat bersama-sama sidang hari ini mundur dari jadwal yang telah ditentukan, yaitu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini sidang akan menghadirkan 4 ahli, dan kami akan langsung bergabung bersama dengan rekan kami Marcelina Gita langsung dari Kementerian Pertanian untuk informasi terkini mengenai situasi persiapan sidang di sana. Marcelina, bagaimana dengan persiapan sidang? Apakah sidang akan segera dimulai dalam waktu dekat? Ya Robert, sebenarnya jadwal dari sidang lanjutan terdakwa Basuki Cahayapurnama ini dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hari ini. Namun ternyata sudah melewati hampir 15 menit, ini belum juga dimulai. Namun tadi kami sudah memantau jaksa penuntut umum ini sudah hadir di auditorium Kementerian Pertanian. Begitu juga dengan tim kuasa hukum yang sudah hadir. Bahkan kami juga memantau ini sudah ada 2 ahli yang hadir di auditorium Kementerian Pertanian, dan ini adalah ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. 2 ahli yang kami lihat, kami pantau ini sudah hadir di auditorium kementerian, yakni Kementerian Pertanian, yakni ada Miftahul Ahyar, merupakan ahli agama Islam dari PBNU, serta ada ahli Muzakir, ini merupakan ahli hukum pidana dari UII Yogyakarta. Dan tadi kami sempat menanyakan kepada jaksa penuntut umum sebelum jaksa penuntut umum ini masuk ke dalam ruang persidangan. Tadi kami bertemu dengan Ali Mukartono. Kami menanyakan kepada Ali bagaimana dengan sikap dari jaksa penuntut umum, mengingat bahwa kuasa hukum menyatakan jika ada ahli dari Majelis Ulama Indonesia maka kuasa hukum akan menolak dan mengajukan keberatan. Dan tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum, keberatan ataupun juga penolakan itu merupakan hak dari kuasa hukum. Namun tentunya persidangan tetap akan dilanjutkan dengan keempat ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Namun tentu nantinya ini semua tergantung dari majelis hakim. Apakah majelis hakim akan menerima keberatan dari kuasa hukum jika nantinya ada ahli dari Majelis Ulama Indonesia yang akan memberikan keterangan di dalam ruang persidangan. Robert. Ya, Marcelina Gita, untuk konfirmasi saja, apakah Anda sudah mempunyai informasi kapan tepatnya dengan situasi cuaca seperti sekarang dan juga situasi persidangan, kapan kira-kira sidang akan segera dimulai? Iya, informasi yang kami dapatkan berhubung bahwa keseluruhan dari baik itu jaksa penuntut umum, kuasa hukum, bahkan terdakwa Basuki Cahayapurnama maupun juga majelis hakim ini sudah berada di auditorium Kementerian Pertanian, maka ini diprediksi bahwa sidang tidak akan lama lagi, ini akan segera berlangsung, akan segera dimulai dengan langsung mendengarkan keterangan ahli. Namun kita masih belum mengetahui siapa nantinya ahli yang akan pertama didengarkan oleh majelis hakim, karena sekali lagi informasi yang ingin kami sampaikan bahwa baru ada 2 ahli yang saat ini sudah hadir di auditorium Kementerian Pertanian, dan dari jaksa penuntut umum menyatakan yang mengkonfirmasi hadir ini baru 3 ahli, yakni Yunahar Ilyas, Miftahul Ahyar, serta Muzakir, yang sudah mengkonfirmasi akan hadir dalam persidangan ke-11 terdakwa Basuki Cahayapurnama. Robert. Ya, kita berarti satu yang belum memberikan konfirmasi kehadiran, yaitu ahli hukum pidana Abdul Khair Ramadan. Jika kita lihat komposisi dari ahli yang telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dibandingkan dengan ahli juga dalam bidang yang sama juga telah dihadirkan pada sidang sebelumnya, kira-kira apa yang akan didalami dari jaksa penuntut umum terkait dengan ahli-ahli yang juga akan berbicara mengenai agama dan juga hukum pidana?
Iya Robert, sebenarnya inti yang akan didalami kembali oleh jaksa penuntut umum kepada ahli yang dihadirkan hari ini sebenarnya sama, tidak jauh berbeda. Kembali yang ingin didalami adalah bagaimana sebenarnya pandangan dari ahli tersebut melihat sisi penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Kembali lagi yang nanti akan digali dan juga lebih dibahas adalah tentang Al-Maidah ayat 51. Dari perkataan yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama, di sisi manakah yang menodakan agama? Itu yang akan kembali didalami kembali oleh jaksa penuntut umum maupun juga dari majelis hakim. Namun kembali lagi bahwa nantinya kuasa hukum menyatakan bahwa akan menyatakan keberatan ataupun juga menolak dengan adanya ahli dari Majelis Ulama Indonesia. Dinyatakan oleh kuasa hukum, jika ada ahli dari Majelis Ulama Indonesia, maka nantinya pernyataan yang akan disampaikan di depan majelis hakim ini tidaklah objektif dan juga tidak independen. Mengapa? Karena Majelis Ulama Indonesia lah yang mengeluarkan produk sikap dan pendapat keagamaan tentang penodaan agama. Sehingga nantinya juga masih akan kita tunggu apakah nantinya hakim ini akan mendengarkan pernyataan keberatan yang disampaikan oleh kuasa hukum jika nantinya ahli dari Majelis Ulama Indonesia ini hadir dalam persidangan. Robert. Baik, terima kasih Marcelina Gita atas informasi Anda. Kami tunggu terus informasi terkini langsung dari Gedung Kementerian Pertanian. Kita langsung membahasnya bersama dengan ahli hukum pidana sudah bersama dengan saya, Bang Jamin. Kalau kita lihat dari komposisi ahli yang dihadirkan pada persidangan kali ini, mungkin juga bidangnya sama dengan ahli yang dihadirkan sebelumnya, yaitu ahli agama. Kira-kira apa perbedaan yang akan didalami oleh jaksa? Ya, kalau kita lihat memang hari ini kan ada Pak Muzaki dan Pak Kait itu yang dari MUI, ahli pidana yang seharusnya minggu lalu ya mereka hadir, tapi karena tidak bisa hadir, lalu dihadirkan kembali pada persidangan ke-11 ini. Lalu ada ahli agama. Tentu kriteria-kriteria yang diambil oleh jaksa yang sudah dihadirkan pada waktu sidang ke-10 belum mendapatkan suatu respon. Kita dengar kemarin juga dari pengacara menyatakan justru pengacara mengambil keuntungan dari apa yang disampaikan oleh ahli agama tersebut. Apa keuntungannya? Ya, contohnya dia katakan bahwasanya ada kalimat-kalimat yang menurut ahli pengacara itu menguntungkan mereka dalam hal namanya bukan pemimpin atau tokoh atau apa yang dikatakan itu, artinya semua itu dapat memberikan kebaikan bagi mereka. Nah, tentu kan jaksa penuntut umum ingin lagi menghadirkan. Nah, hari ini kita lihat ada ahli agama dari PBNU ya, dan juga MUI. Nah, tentu kalau dari MUI kembali lagi kita ketahui bahwasanya penasihat hukum itu bukan agak lagi, sudah jelas-jelas menolak untuk tidak memberikan pertanyaan terhadap saksi-saksi ahli yang dari MUI. Hari ini kita lihat ada 2 dari saksi ahli pidana, juga ada dari MUI sendiri. Nah, ini tentu menjadi hal yang kalau menurut saya, pendapat saya secara pribadi, harusnya kalau sudah majelis hakim menyatakan ahli tersebut boleh didengar, harusnya mengambil kesempatan yang menguntungkan bagi penasihat hukum untuk memberikan pertanyaan. Kalaupun kalau tidak memberikan pertanyaan, itu hanya cuma sebagai catatan saja bagi hakim bahwasanya kuasa hukum tidak melakukan pertanyaan. Tetapi ada hal-hal yang tentu yang menurut saya yang sangat penting untuk ditanyakan. Kalau tidak ditanyakan justru akan merugikan pihak penasihat hukum. Berarti dengan tidak berpartisipasi kuasa hukum dalam ahli-ahli yang ditolak oleh mereka, khususnya ahli dalam bidang agama dari MUI, merugikan dari kuasa hukum? Saya kira itu sangat merugikan, karena prinsipnya begini, yang menentukan kualitas tentang keahlian seseorang itu adalah penasihat, adalah hakim. Dan hakim juga akan menentukan apakah kualitas daripada kesaksian itu dapat diterima atau tidak dapat diterima. Dan terkadang tentu kalau kita sebelah, artinya jaksa saja yang bertanya atau hakim saja yang bertanya, tentu dia hanya bertanya kepada ahli sesuai dengan keinginan dan memperkuat dakwaannya. Tetapi kalau penasihat hukum tentu dia harus bertanya untuk menguatkan nanti pembelaannya. Tapi karena kesempatan ini tidak digunakan, padahal itu ada ruang dan kesempatan, ini akan mengakibatkan kerugian bagi penasihat hukum. Walaupun dalam tanda petik dia hanya coba mengatakan saya menolak karena kualitasnya imparsial, arti tidak memberikan
ketentuan bahwasanya memberikan yang benar, tidak memihak begitu. Oke. Nah, Dari kacamata hakim, jika melihat kuasa hukum yang tidak berpartisipasi untuk mendalami keterangan dari ahli yang ditolak oleh kuasa hukum, apakah posisi dari kuasa hukum akan lebih lemah karena mereka tidak ikut menggali dari kesempatan untuk dapat menguatkan pembelaan terhadap kliennya? Begini, jadi biasanya pada umumnya ahli itu adalah ahli yang netral. Tetapi karena ahli ini sebagian sudah pernah diminta berita acara pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, tentu ada konklusi yang disampaikan dalam BAP tersebut. Nah, ini terkadang sangat tidak tidak signifikan karena akan memberikan keterangan yang hampir-hampir sama lah dengan apa yang akan di BAP, dan ini akan mengakibatkan apa, kerugian kan nantinya bagi penasihat hukum. Jadi penasihat hukum mengatakan udah, kalau sudah ada konklusi dalam suatu BAP, buat apa kami tanya lagi, tapi nanti pasti keterangannya mengarah kepada konklusi tersebut begitu. Jadi dia merasa nggak perlu untuk bertanya lagi, padahal sebenarnya dia juga bisa mempertanyakan alasan-alasan dia untuk menyatakan dalam BAP kenapa harus begini, kenapa harus begini. Nah, itu yang saya katakan, dalam BAP yang sudah disampaikan itu harus bisa dipertanyakan lagi dalam persidangan. Kenapa? Karena dalam konteks pemidanaan, hukum pidana, hukum acaranya, keterangan yang benar itu adalah keterangan yang disampaikan di depan persidangan. Jadi sepanjang ada perbedaan antara BAP dan keterangan di persidangan, maka yang digunakan adalah apa yang disampaikan di dalam persidangan. Oke, baik Bang Jamin, ditahan dulu di sana pembahasan mengenai sidang kasus dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Narasumbernya sudah hadir bersama dengan kami, Bang Jamin Ginting, ahli hukum pidana. Bang Jamin, kalau tadi Anda katakan bahwa tidak dimanfaatkannya kesempatan untuk mendalami keterangan ahli oleh kuasa hukum akan merugikan. Nah, kalau kita lihat dari Dali sendiri, mereka tidak mau untuk bertanya kepada ahli karena konflik of interest, karena mereka berasal dari MUI. Apakah ini juga pertimbangan-pertimbangan yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim? Ya, dari sisi pengacara saya kira sangat wajar ya. Seorang pengacara yang melihat bahwasannya MUI yang mengeluarkan pendapat keagamaannya dan menyatakan bersalah, lalu dia juga yang dihadirkan sebagai ahli, tentu mengarah kepada apa yang diberikan pendapat tersebut. Apalagi kalau orang tersebut merupakan bagian dari komisi, Dewan Komisi yang mengeluarkan pendapat keagamaan tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi hakim, dalam hukum pidana, keterangan ahli itu merupakan keterangan yang menerangkan sesuatu hal yang dari tidak terang menjadi terang karena keahlian khusus yang dimiliki orang tersebut, dan kualitas tentang saksi ahli tersebut tidak mengikat bagi hakim. Jadi hakim tidak terikat dengan keterangan ahli. Kalau hakim menilai keterangan ahlinya tidak memberikan dampak untuk menerangkan apa yang diharapkan dari suatu keterangan tersebut, maka hakim bisa saja tidak mengambil pendapat tersebut dalam pertimbangan hukumnya. Ya, mengesampingkan. Iya, bisa mengesampingkan. Tetapi kalau keterangan ahli tersebut bersesuaian dengan pendapat daripada saksi-saksi dan alat bukti lain, itu bisa diterima. Jadi bisa saja contohnya begini, jaksa menghadirkan ahli, tapi hakim tidak bisa menerima keterangan tersebut karena menurut hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang mendukung sebagai untuk menjadi terang. Tetapi nanti penasihat hukum menghadirkan ahli. Nah, bisa saja keterangan ahli dari penasihat hukum ini yang bisa diterima. Kenapa? Karena menurutnya keterangan ahli dari penasihat hukum ini lebih memberikan persesuaian dengan keterangan-keterangan daripada saksi, dan putusannya itu didukung oleh keterangan-keterangan ahli daripada penasihat hukum. Bagaimana dengan argumen dari jaksa penuntut umum yang mengatakan mereka tetap menghadirkan ahli dari MUI karena sidang ini adalah sidang pelanggaran hukum nasional yang diduga dilakukan oleh Ahok, bukan antara Ahok dengan MUI? Ya, kalau strukturnya dikatakan bahwa ini pelanggaran hukum dalam konteks negara versus gitu ya, negara versus Ahok gitu loh. Jadi, tapi kan mewakili negara itu yang memberikan keterangan ahli itu adalah MUI. Kecuali tadi contohnya dalam konteks kan masih banyak ahli-ahli lain. Dalam hal ini representasi negara siapa? Kalau jaksa menganggap representasi negara MUI ini merupakan salah besar menurut saya. Harusnya ahli yang dihadirkan itu adalah ahli dari Departemen Agama. Kan Departemen Agama merupakan representasi daripada keagamaan di Indonesia begitu. Jadi harusnya ahli-ahli itu adalah ahli yang memang ditugaskan oleh Kementerian Agama untuk memberikan keterangan sebuah kasus ini. Karena
kalau Departemen Agama kan tidak mengeluarkan pendapat keagamaan, justru yang mengeluarkan pendapat keagamaan itu adalah MUI. Oke, baik. Begitu. Bang Jamin, ditahan dulu disikan dari Kementerian Agama, dan itu belum kita lihat dari daftar. Tapi apakah saksi-saksi atau ahli-ahli yang telah memberikan keterangan dalam BAP seperti yang telah dipanggil ke sidang beberapa kali, apakah juga harus untuk hadir dalam persidangan memberikan kesaksian lagi di depan hakim? Ya, pengalaman saya sebagai saksi ahli ya, biasanya kita itu diminta waktu di BAP penyidikan, kita sudah sekaligus diberita acara sumpah. Kenapa hal demikian? Karena menurut penyidik, kalau nanti kita ini tidak perlu lagi diminta keterangan di persidangan. Nah, kecuali kalau memang sangat dibutuhkan. Nah, kita juga pernah sangat dibutuhkan, bahwasanya apa alasannya sangat dibutuhkan? Ya, ada kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang masih diragukan oleh jaksa tentang kapasitas, contohnya nilai-nilai yang kita sampaikan, sehingga dia perlu diklarifikasi lagi di dalam ruang persidangan. Nah, sehingga kita dipanggil untuk hadir dalam persidangan untuk memberikan, walaupun kita sudah di BAP, tapi pada umumnya jarang terjadi ya. Kalau ahli yang sudah dimintakan di penyidikan, lalu dia menyampaikan, kecuali kalau ahli sama sekali dia bilang, saya nggak mau disumpah, nanti di pengadilan saja saya memberi keterangan. Nah, itu berbeda. Tapi pada umumnya ahli itu sudah menyampaikan di dalam BAP-nya. Kecuali memang ada ahli-ahli, contohnya ahli dalam kasus Jessica seperti itu kemarin ya, ahli toksin, ahli psikologi dan segala macam, itu kan nggak bisa disampaikan hanya cuma dalam kertas ya, on the paper. Butuh penjabaran lebih lanjut. Dia harus ada lisan ya, secara lisan, dan menerangkan di depan hakim, hakimnya bisa lebih mengerti. Nah, itulah kepentingan kenapa ahli itu dihadirkan di persidangan. Tapi kalau ahli pidana, saya kira untuk menyatakan suatu terbukti atau tidak terbukti, dia sudah diperiksa dalam persidangan. Ahli agama, apakah perlu juga untuk menyampaikan di BAP dan juga di hadapan sidang? Ya, inilah makanya saya katakan tadi, apakah dia sudah disumpah? Kalau dia sudah disumpah waktu dalam penyidikan, lagi disumpah lagi kedua kali di dalam persidangan. Walaupun memang dalam KUHP itu mengatakan bahwasanya keterangan yang benar ada keterangan yang disampaikan di depan persidangan begitu. Tetapi sekali lagi, ini mungkin strategi daripada jaksa pengen untuk mengembangkan ya, mengembangkan dakwaannya supaya lebih bagus, lebih akurat. Jadi itu sangat memerlukan untuk bisa menghadirkan. Sayangnya tadi saya katakan sekali lagi, mungkin lebih baik kalau dipanggil ahli-ahli dari Departemen Agama atau ahli-ahli bukan dari MUI. Karena kalau ahli-ahli yang bukan dari MUI, tentu penasihat hukum merasa lebih netral lah ketimbang daripada MUI yang sudah mengeluarkan pendapat keagamaan tersebut. Oke, baik Bang Jamin, ditahan di sana, kita akan segera lanjutkan sesaat lagi, di mana saat ini sidang sudah dimulai. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya setelah jeda komersial yang satu ini. Jamin, tadi Anda katakan alangkah lebih baik jika persidangan ini juga menghadirkan ahli agama yang lebih terkesan, lebih netral, yaitu dari Kementerian Agama. Tapi apakah hakim dapat memberikan sebuah pertimbangan dan juga masukan, apapun juga keputusan untuk dapat menghadirkan ahli yang mereka anggap lebih baik pada saat sidang sudah berlangsung seperti sekarang? Kita lihat beberapa kali kan penasihat hukum mengatakan mereka tidak mau memberikan pertanyaan kepada ahli agama yang dihadirkan dari MUI, dan mereka jelas-jelas menolak. Nah, saya kira ada lebih baik majelis hakim mempertimbangkan hal ini demi audi aeterna partem, artinya mempertimbangkan pendapat kedua pihak secara seimbang. Jadi bisa saja contohnya majelis hakim mengatakan supaya jaksa penuntut umum menghadirkan ahli dari Kementerian Agama. Nah, hari ini kita juga lihat ada dari ahli agama dari PBNU, kan itu kan netral, artinya PBNU tidak mengeluarkan fatwa keagamaan seperti itu. Nah, memang kita lihat di negara kita ini kan yang mengurusi agama itu adalah Departemen Agama, Kementerian Agama. Jadi harusnya kita menyatakan bahwa secara legalitas yang paling tinggi nilai keagamaan untuk mengerti apa itu keagamaan harusnya Departemen Agama begitu. Jadi legal standingnya sudah ada, diakui sebagai lembaga negara gitu. Jadi sehingga saya berpendapat lebih baik hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan ahli yang berasal dari penunjukan dari Kementerian Agama. Oleh yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum atau yang akan dihadirkan oleh kuasa hukum, karena kuasa hukum belum menghadirkan saksi sama sekali
sekarang? Karena ini gilirannya adalah giliran dari jaksa penuntut umum, jadi saya kira jaksa penuntut umum yang bisa untuk menghadirkan. Kalau dari penasihat hukum bisa saja, contohnya karena penasihat hukum ini meminta tapi bisa ditolak karena lembaga negara yang harus bisa memerintahkan dia adalah setingkat dari lembaga negara. Ya, lembaga negara adalah jaksa kan, Kejaksaan Agung kan lembaga negara, Departemen Agama kan lembaga negara. Jadi mereka bisa sama-sama koordinasi untuk meminta, lebih gampang ya dibandingkan penasihat hukum bisa, tapi kemungkinan kecil untuk bisa menghadirkan karena dia tidak diperintah oleh swasta, dalam hal ini penasihat hukum, tapi dia lebih diperintah atau bersinergi, berkoordinasi dengan lembaga kejaksaan lebih tepat untuk bisa hadir di dalam persidangan dan seperti ini pendapat gitu. dan juga Dan memberikan pendapat ya. begitu untuk menambah, artinya menambahlah pendapat ahli yang lebih independen, lebih kredibilitas, dan secara hukum dia diakui sebagai lembaga tertinggi dalam bidang keagamaan di Indonesia. Oke, kalau kita lihat komposisi dari ahli-ahli yang telah dihadirkan dan akan dihadirkan, di mana di sidang ke-10 juga sudah ada ahli agama, kemudian sidang ke-11 hari ini juga ada ahli agama, dan kami juga mendapatkan informasi nanti setidaknya masih ada 4 ahli yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum selama sidang-sidang ke depan, termasuk antaranya adalah Rizik Syihab sebagai ahli agama juga yang akan dihadirkan. Nah, kalau Anda lihat ahli agama yang dihadirkan dalam sidang persidang, seberapa banyak sebenarnya pertimbangan maupun juga keterangan yang dibutuhkan dari seorang ahli untuk dapat menentukan tafsir dari dugaan ini? Ahli itu dalam konteks pasal 189 KUHP, saksi itu dapat diterima keterangannya, ada beberapa syarat. Pertama, saksi tersebut ya harus melihat, mendengar kan, kalau saksi. Tapi kalau ahli memang nggak ada aturan berapa banyak ahli. Ahli itu sebenarnya cuma satu pasal itu dalam konteks ahli. Ahli adalah apa yang diterangkan dalam persidangan. Nah, itu ahli. Lalu diketerangkan lagi, ahli adalah yang memiliki pengetahuan khusus untuk menerangkan suatu perkara sehingga perkara tersebut menjadi terang. Itu saja. Jadi apakah ahlinya 1 atau ahlinya kita bilang 100, itu justru tidak berpengaruh bagi majelis hakim. Justru kalau ahlinya banyak malah bukan menjadi terang menurut saya, menjadi membingungkan hakim. Karena kalau ahli agama aja, jaksa penuntut umum bisa menghadirkan lebih daripada 2 atau 3, bahkan 5 ahli agama. Nanti di antara mereka sendiri yang dihadirkan jaksa penuntut umum ada berbeda pendapat, justru itu akan non produktif menurut saya bagi tuntutan dari Tapi dakwa. bukankah ini sudah seizin hakim untuk menghadirkan ahli-ahli yang telah direncanakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, tentu semua ahli, semua saksi itu atas persetujuan hakim, artinya diberitahu hakim. Tapi hakim juga hanya bisa menolak ahli tersebut ya apabila memang dikeberatan dari penasihat hukum ataupun dari jaksa penuntut umum, karena ini lebih cenderung penasihat hukum. Tapi ahli tersebut juga kan tidak ada satupun yang kita lihat ditolak oleh majelis ya. Dalam hal ini masih diperkenankan untuk memberikan keahliannya. Cuma permasalahannya menurut saya adalah khusus untuk ahli agama, semakin banyak ahli agama yang hadirkan ke dalam persidangan, kalau ahli agama itu ada pendapat yang berbeda di antara mereka sendiri, justru itu kan kontraproduktif bagi jaksa penuntut umum justru. Jadi harusnya semua ahli yang dihadirkan itu harus mempunyai pandangan yang sama, pendapat yang sama tentang suatu hal ya. Karena tujuan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan hanya untuk menguatkan dakwaan, supaya apa yang didakwa nanti terbukti begitu. Ya, apakah besar kemungkinan dari ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum akan kontraproduktif antara satu dengan yang lainnya karena mereka adalah ahli-ahli yang juga dicatat keterangannya pada saat BAP? Tidak semua BAP itu ahli itu setuju ya dalam konteks pemeriksaan penyidikan. Nah, ini biasanya saya selalu katakan seni membela diri atau seni menuntut di pengadilan. Bisa saja contohnya jaksa penuntut umum ada ahli yang tidak kontraproduktif terhadap keterangannya nanti di pengadilan, dia nggak hadirkan di persidangan gitu. Jadi yang dia hadirkan adalah ahli-ahli ataupun saksi-saksi yang menurut dia memberikan dukungan bagi dakwaan dia. Jadi tidak semua, contohnya dalam penyidikan ada 5 ahli, ada 15 saksi, semua itu setuju terhadap keterangan atau dakwaan. Bisa saja yang tidak setuju atau kontraproduktif. Biasanya pada umumnya jaksa penuntut umum yang kontraproduktif itu tidak dihadirkan dalam persidangan. Dia hanya menghadirkan orang-orang yang bisa mendukung dakwaannya. Tetapi kalau semua dihadirkan,
justru ini yang saya katakan tadi bisa saja berbalik serangan itu atau melemahkan dakwaan tersebut. Itu yang dikatakan tadi sama penasihat hukum, bahwasanya mereka bisa mengambil poin dalam suatu keterangan yang dihadirkan oleh ahli atau saksi jika keterangan itu kontraproduktif terhadap dakwaannya. Oke, Anda katakan tadi tidak ada satupun ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang kemudian ditolak kehadirannya oleh hakim. Iya. Berarti semuanya diberikan kesempatan untuk berbicara, diberikan kesempatan untuk keahliannya, walaupun Anda mengatakan ada potensi untuk membingungkan hakim karena begitu banyak ahli yang dihadirkan. Apakah ini strategi dari hakim sendiri melihat begitu sensitifnya dari kasus ini, yaitu memberikan kesempatan kepada semua ahli dan juga semua saksi pelapor, saksi fakta untuk berbicara? Pada prinsipnya hakim kan dalam pidana itu dia sebenarnya juga kedudukannya hampir sama jaksa dan penasihat hukum, sama-sama mempunyai tugas untuk menggali kebenaran material dari suatu perbuatan sehingga nanti terbukti secara meyakinkan bahwasanya orang tersebut melakukan tindak pidana ataupun tidak terbukti. Jadi dia tidak bisa bersifat pasif. Nah, dalam hal ini juga dalam menentukan siapa saksinya, siapa ahlinya, dia juga melihat kualitas orang tersebut begitu. Apakah orang ini memang bisa dinyatakan sebagai ahli yang memang punya kualitas tentang keahliannya, atau juga sebagai saksi memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan saksi, tidak mempunyai konflik of interest atau kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Dan itu harus diperiksa. Dan kita lihat bahwasannya walaupun ada keberatan terhadap ahli tadi, hakim juga masih memberikan bahwasannya nggak masalah karena memang secara pendidikan, secara kualitas keahliannya dia subjektivitasnya mampu. Cuma karena dia ada keterkaitan dengan lembaga yang mengeluarkan keterangan tersebut, jadi menurut penasihat hukum tidak bisa. Tapi kalau hakim sudah menyatakan, oh saya bisa terima, tidak masalah untuk memberikan keterangan sebagai ahli, maka itu sudah dinyatakan bahwasanya dia dapat menerima keahliannya. Tapi belum tentu dia menerima sebagai saksi ahli, belum tentu dia menerima keterangannya. Oke, baik. Sepenuhnya menjadi pertimbangan hakim untuk dapat menerima keterangan dari ahli. Kita akan langsung melihat bagaimana situasi terkini langsung dari auditorium Kementerian Pertanian bersama dengan rekan kami, Marcelina Gita. Gita, apakah saat ini sidang sudah dimulai? Robert, sidang lanjutan terdakwa Basuki Cahayapurnama ini sudah dimulai dan ahli pertama yang didengarkan keterangannya oleh majelis hakim adalah Miftahul Ahyar. Miftahul Ahyar ini merupakan ahli agama Islam dari PBNU. Karena sidang ini baru saja dimulai sehingga kami juga masih terus mendengarkan apa saja sebenarnya hal-hal yang akan menjadi pertanyaan dari majelis hakim maupun juga dari jaksa penuntut umum. Namun untuk Miftahul Ahyar ini dari kuasa hukum tidak keberatan karena berasal dari PBNU. Dan informasi lain yang kami dapatkan bahwa sudah ada satu ahli lainnya yang sudah hadir di dalam ruang persidangan, yakni Muzakir. Muzakir merupakan ahli hukum pidana dari UII Yogyakarta. Dan satu ahli lainnya yakni Yunahar, ahli agama Islam dari MUI, saat ini sedang dalam perjalanan dan akan menuju ke auditorium Kementerian Pertanian. Dan ada yang cukup berbeda hari ini bahwa komposisi dari majelis hakim ini berbeda karena satu hakim anggota yakni Joseph Rahantoknam ini meninggal dunia sehingga digantikan hari ini dengan hakim anggota Didik Wuryanto. Kita masih akan terus menantikan jalannya persidangan dengan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Robert. Baik, terima kasih Marcelina Gita atas informasi Anda. Kami tunggu terus informasi terkini dari sana. Bang Jamin, kalau kita lihat dari masih ada setidaknya 4 ahli yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, akan menjadi pertanyaan masyarakat jika ahli yang dihadirkan nantinya ke depannya ada salah satu yang juga tersangkut oleh kasus hukum walaupun dengan perkara yang berbeda, dengan dugaan yang berbeda, tapi apakah ia tetap valid ataupun juga tetap sah secara ahli dalam persidangan ini? Ahli itu ya dalam memberikan keterangan di persidangan dia itu sudah disumpah gitu. Sumpahnya itu dia mengatakan saya bersumpah atau saya berjanji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ya sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Jadi tidak memihak begitu. Jadi status seseorang contohnya dia sebagai tersangka, apakah orang tersangka itu boleh nggak menjadi saksi ahli gitu dalam persidangan? Saya kira kalau tersangka kita kan juga menganut ajas praduga tak bersalah ya, artinya dia belum juga dinyatakan bersalah melakukan. Yang diambil adalah mengenai keterangan keahliannya ya, bukan
secara terlepas personal. dari status hukumnya. Ya, yang menjadi masalah adalah afiliasinya. Contohnya dia mempunyai afiliasi dengan MUI, contoh yang pernah mengeluarkan pendapat keahlian, pendapat keagamaan. Nah, ini kecenderungannya dia memberikan terangan kan tentu terikat. Nah, penasihat hukum akan keberatan itu karena penasihat hukum melihat ini ahli pernah bekerja ataupun pada saat ini berafiliasi dengan yang sedang memberikan keterangan tersebut. Nah, ini yang justru penasihat hukum merasa keberatan dan tidak mau menerima. Tapi kembali lagi, hakim akan menilai bahwasanya dia dihadirkan kemari untuk menerangkan tentang doktrin-doktrin, tentang ilmu-ilmu. Jadi nggak boleh ahli itu sebenarnya menerangkan sesuatu yang pendapat-pendapat pribadi yang menyimpulkan suatu pendapatnya, nggak boleh. Dia hanya berdasarkan, kecuali kalau dalam konteks ya dia harus menerangkan suatu ahli-ahli forensik atau ahli bedah mayat dan segala macam, itu dia harus ada fakta yang harus dia ungkapkan begitu. Oke, baik, terima kasih. Jamin Ginting, ahli hukum pidana telah hadir bersama dengan kami dalam Breaking News Metro TV. Itulah akhir dari Breaking News Metro TV. Informasi mengenai perkembangan dan juga jalannya sidang akan kami hadirkan dalam informasi program-program kami selanjutnya. Terima kasih dan tetaplah bersama kami untuk informasi aktual lainnya. Kami, reporter Metro TV Eva Wondo yang saat ini sudah bersama dengan tim atau kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama. Eva, silakan, bagaimana kesiapan kuasa hukum kali ini untuk sidang ke-11 Ahok? Ya, Yohana, saat ini kami bersama dengan rombongan tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama dalam perjalanan menuju ke gedung Kementerian Pertanian lokasi digelarnya sidang kasus hukum Basuki Cahayapurnama. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan kembali menggelar sidang kasus hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Agenda sidang ke-11 hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada 4 ahli yang akan dihadirkan, 2 ahli pidana dan juga 2 ahli agama. Lalu bagaimana kesiapan tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok? Saat ini kami sudah bersama dengan Hampri Jemat, salah satu tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Pak Hampri, bagaimana nih Pak kesiapan tim kuasa hukum untuk menghadapi sidang ke-11 Ahok? Ya, seperti sidang-sidang sebelumnya, tim kuasa hukum ini sangat mempersiapkan diri. Ya, boleh dibilang kita sudah memang mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan dan juga sikap kita berkaitan dengan 2 orang ahli agama dan 2 orang ahli pidana. Nanti keterangan apa yang ingin tim kuasa hukum gali dari 4 ahli, yaitu ahli pidana dan juga 2 ahli bahasa, Pak Hampri? Ya, kalau ahli agama, ya tentu kita akan mempertanyakan berkaitan dengan katakanlah apa yang menjadi katakanlah pendapat dan sikap keagamaan MUI, dan kemudian juga tentu yang berkaitan dengan tafsiran daripada Al-Maidah tersebut. Apakah ini monotafsir atau multitafsir begitu, ya? Nanti akan ada ahli yang dihadirkan dari MUI. Nah, pada sidang-sidang sebelumnya tim kuasa hukum menolak ahli yang dihadirkan dari MUI. Lalu bagaimana sikap tim kuasa hukum terhadap ahli MUI yang juga nanti akan dihadirkan, Pak Hampri? Jadi begini, sebelumnya memang sudah oleh jaksa diajukan ahli agama dari MUI, dan itu memang kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena memang ada masalah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, adalah masalah mengenai sebagai ahli kan dia harus objektif dan juga bersifat independen, ya, netral lah begitu ya, berdasarkan keahliannya. Nah, kalau dia dari MUI, masalahnya adalah dia mengeluarkan produk menjadi bagian daripada mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan, tapi sekarang dia muncul di pengadilan sebagai ahli. Jadi dia menilai apa yang dia buat sendiri. Nah, menurut hemat kita sebagai penasihat hukum, ini menimbulkan konflik of interest, ya. Objektivitasnya akan sangat sulit sekali. Oleh karena itulah kita menolak. Nah, kalau nanti pun dalam sidang ini ada ahli agama, ya, yaitu Profesor Ilyas, ya, Yunahar Ilyas itu, dan juga satu lagi dari ahli pidana, ya, yaitu Abdul Khair Ramadan yang juga merupakan anggota Komisi Hukum dan Perundangan MUI. Ini pun juga ya kita melihat ya akan ada kesulitan untuk kita terima
ya kita juga harus menunjukkan sikap konsistensi kita, ya harus konsisten lah, ya. Nah, Oke. Netralitas, independensi atau objektivitas seperti apa yang sebenarnya ditanyakan oleh atau dipertanyakan oleh tim kuasa hukum, Pak Hamfrey? oh penting ini objektivitas dari seorang ahli, karena kalau dia mau menjelaskan, ya berkaitan dengan katakanlah pendapat dan sikap keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI, ya, nah kan dia harus memberikan pendapatnya sebagai ahli. Nah tapi kalau dia sudah katakanlah mempunyai pendapat yang merupakan bagian dari MUI, dia nggak bisa keluar dari pendapat lain selain pendapat yang sudah dia berikan pada saat dia di MUI tersebut begitu. Nah jadi dalam hal ini kita nggak mendapatkan nanti kebenaran material dari seorang ahli gitu. Padahal dalam persidangan ini sangat penting sekali mendapatkan kebenaran material dari saksi fakta maupun ahli begitu. Nah. Pak Hamfrey, dalam sidang sebelumnya atau 2 sidang sebelumnya, tim kuasa hukum tidak mempertanyakan sama sekali kepada ahli yang dihadirkan dari MUI. Tidakkah tim kuasa hukum merasa rugi tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada ahli yang dihadirkan dari MUI ini? Bagus dong. Kalau tanya malah lebih merugikan. Begini, bagaimana kita tanya sama seseorang yang kita sudah tahu jawabannya pasti merugikan untuk klien kita. Jadi ya kita harus ambil prinsip, dan itu nanti malah jadi pertimbangan oleh majelis hakim. Kenapa kita tidak bertanya? Tapi kalau kita bertanya, nanti majelis hakim juga akan sulit untuk menilai. Loh, katanya menolak, tapi kok bertanya, betul kan? Nah, nggak kelihatan punya sikap yang jelas dalam penolakannya. Oleh karena itulah, kalau menolak jangan bertanya, gitu. Tim kuasa hukum sikapnya sudah jelas menolak ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum dari MUI. Lalu mengapa ini jaksa penuntut umum seolah ngotot terus menghadirkan ahli dari MUI, Pak Hamfrey? Jaksa penuntut umum bukan ngotot, tapi memang dia harus mengajukan ahli yang ada di dalam berkas. Nah, jadi memang apa yang dalam berkas itu harus dihadirkan dalam persidangan, termasuk ahli. Nah, inilah kalau yang kita sudah lihat proses hukum untuk pemberkasannya kan dari kepolisian terutama di kejaksaan itu sangat cepat sekali, sehingga mungkin kita menduga bahwa jaksa tidak melihat sampai sejauh ini ternyata ahli-ahli yang diajukan itu dari MUI. Dan kalau dari awal memang jaksa mempunyai kesempatan cukup panjang, ada kemungkinan jaksa minta supaya jangan dari MUI, dari pihak lain, karena itu lebih objektif dan lebih netral. Terakhir, Pak Hamfrey, apa strategi yang disiapkan oleh tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama untuk menghadapi sidang ke-11 hari ini? Ya, kita pasti siap dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau dari segi ahli pidana, tentu kita nanti mempertanyakan mengenai katakanlah berkaitan dengan pendapatnya dalam masalah katakanlah unsur kesengajaan, unsur perbuatan melawan hukum. Nah, tentu karena ini ahli dari jaksa, ya kita nanti tentu akan mempertanyakan hal-hal yang tentu bisa menguntungkan untuk klien kita begitu, ya. Ahli agama pun juga akan sama gitu, ya. Kita akan mempertanyakan hal-hal yang bisa tentu membawa hal yang lebih baik untuk klien kita. Nah. Baik, terima kasih Hamfrey Jemat, salah satu tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama. Yohana, baru saja kami ini tiba di gedung Kementerian Pertanian, lokasi digelarnya sidang kasus hukum Basuki Cahayapurnama. Tentu kita masih akan nantikan atau simak bersama bagaimana dinamika yang akan terjadi pada sidang ke-11 kasus hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang rencananya akan digelar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Yohana, kembali ke Anda di studio.